Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Salam Kebaikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lapar Nasution dari Fakultas Hukum Universitas Nasional dengan NPM 233005164. Di sini saya akan memenuhi tugas 2 Hukum Acara Pidana dengan dosen saya Wiyanda Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Hukum acara pidana menurut Profesor Dr. Andas R. Wijono Projodikoro SH. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Maka dari itu, merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Hukum acara pidana menurut Profesor Mueljotno SH. Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberi dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan detail tertentu. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran material. Andi Hamzah 2006. Kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat sesuai dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemerintah dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Hukum acara pidana tidak dapat melepaskan dari hukum pidana karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait. Untuk mengetahui arti hukum acara pidana, maka harus mengetahui dulu tentang hukum pidana. Hukum pidana dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum pidana material yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan dan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Yang kedua, hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Hukum acara pidana disebut sebagai hukum pidana formil untuk membedakan dengan hukum pidana material. Hukum pidana material berisi aturan atau petunjuk yang mengatur syarat-syarat dapat dipidana perbuatan yang dilakukan kepada siapa pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara alat-alat negara mencari dan menunjukkan kebenaran materi. Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Suesilo adalah sebagai wahana untuk menegakkan kebenaran. Terkait ini, para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa hingga hakim dalam penyidik, menuntut dan mengadili perkara sesantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan pada hal-hal yang benar terjadi. Terkait tujuan hukum acara pidana lebih lanjut, Andi Hamzah menerangkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menentukan kebenaran material. Tujuan antara dengan tujuan akhir mencapai tujuan masyarakat yang tertib,
tentram, damai, adil, dan sejahtera. Dasar hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHAP diterangkan H.K.M.S. Herman dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Saat ini, KUHAP tidak secara khusus mengatur prinsip hukum acara pidana dalam pasal tersendiri, melainkan tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 1945 Pasal 24 dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lain menurut Undang-Undang Pasal 24 Ayat 1. Syarat-syarat menjadi dan untuk dihentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 25. Undang-undang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 2002, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 2004, Undang-Undang Advokat Nomor 18 2003, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok Perbankan khususnya Pasal 37, Junto, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur acara pidana khususnya delik korupsi. Kaitannya dengan KUHAP ialah dalam pasal 284 KUHAP, undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 5 PNS Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung, Jaksa Tentara Agung, dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu. Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.